Ya, udah record. Oke, halo, selamat siang teman-teman Femalpreneur di sini yang sudah hadir pada siang hari ini. Jadi di sini saya Mario Devan, saya yang bertugas saat ini untuk menjadi moderator di acara pada siang hari ini. Tapi saya nggak sendirian karena akan ada Juwita. Nah, Juwita ini muka baru mungkin ya. Jadi bagi teman-teman Femalpreneur, siapa sih Mbak ini sih tiba-tiba jadi moderator gitu. Nah, silakan kenalan dulu sama Kak Juwita. Halo semua, Ya, halo. masuk ya suaranya ya? Iya, kedengaran kok, clear. Halo, kenalin saya Wita, saya Project Officer baru di Female Planner. Sebelum saya di sini juga diajak untuk gabung sama Female Planner untuk ada beberapa project baru yang harus dikerjakan. Nanti juga akan share di sini beberapa saat lagi dan pastinya nanti teman-teman juga pasti akan bisa ikut bergabung di project itu. Terus saya juga punya bisnis loh. Bisnis Bisnis apa masih nih? kecil. Nama bisnisnya Candu Gurih, terus produk utamanya empek-empek. Oke, jualan empe-empe. Boleh Oh, nih ya di daerah Semarang ya? iya di Semarang ya. Semarang. Jadi di Semarang boleh nyobain nih bisnisnya Kak Juwita yang suka empe-empe gitu ya. Nah, jadi Kak Juwita ini bakal sering ketemu ya sama teman-teman di sini karena dia project officer dari Femalpreneur. Kebetulan ya alhamdulillah ya. Jadi Femalpreneur ini berkembang, jadi kita bisa rekrut orang baru buat bantuin kita juga. Nah, tapi nggak berlama-lama ya, karena kita di sini juga Kak Juwita ya, ada Kak Ayunda. Nah, ini bintang tamunya sebenarnya itu dia ini, bukan kita berdua. Yeay. Halo Kak Ayunda. Halo, senang Ya, banget bisa gabung siang ini. oke. Thank you ya Kak Ayunda ya. Kak Ayunda ini dari Niaga Hoster ya. Udah pada tahu Ya, kan Niaga Hoster ini saya tuh dari kayaknya udah dari puluhan 10 tahun lalu ya. Niaga Hoster itu udah ada, tempat saya beli domain itu selalu ke Niaga Hoster. Nah, kali ini akan sharing soal website ya. Itu ya Kak Juwita ya. oke. Ya, Tapi kita ada ini dulu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita biasanya ada power boost namanya. Itu semacam kayak memberi semangat. Nah, caranya gimana? Caranya kita tepuk tangan 3 kali, 1, 2, 3, whoosh gitu. Jadi kita memberi semangat juga ke Kak Ayunda, siapapun itu pembicaranya, supaya dia jadi semangat dalam memberikan materi. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kak Rosi, Kak Emi bisa open mic supaya saya nggak sendirian ngomong. Ayo. Kita coba Yuk, ya. siap. 1, 2, 3, whoosh. Push. oke, langsung diterima nih boostnya dari ke Ya. saya nih. Semangat Kak Yunda. Semangat Kak Yuda. Silakan, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, setelah itu bisa langsung materi. Oke. Selamat siang semuanya. Aku manggilnya apa di sini? Teman-teman aja ya. Boleh. Ya meskipun ya inilah biar awet muda kita semua. Eh, ada berapa nih? Ada 30-an orang. Terima kasih yang udah bergabung early ya di awal sesi. Mungkin aku langsung share screen aja, ntar kenalannya langsung di slide aja deh. Siap, Ya, silakan Kak. sebentar. Hey, wait. Oke, udah kelihatan? Sudah ya. Oke, sudah. Oke, ya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Female Planner udah ngasih kesempatan buat sharing siang ini. Senang banget karena sharing itu selalu apa ya? Kalau aku bilang sih selalu nggak cuman berbagi, tapi aku juga mendapat insight untuk diriku sendiri gitu. Jadi karena nanti kan kita pasti akan diskusi gitu ya, pengen tahu juga pengalamannya teman-teman di sini berbisnis. Mungkin udah ada yang sebelumnya mungkin udah punya website, boleh tuh nanti sharing juga gitu ya selama ini. Mungkin kendalanya seperti apa nih menjalankan bisnisnya melalui website atau apa sih yang jadi kesulitan terbesarnya seperti apa gitu ya. Nanti boleh tuh sharing. Jadi biar interaktif juga, yang nggak mau nggak cuma aku gitu ya. Nanti untuk sesi tanya jawab mungkin ada yang boleh nggak kalau misalnya nanti selama aku jelasin ada yang bertanya di lewat chat gitu ya atau lewat Q&A, manut aja sih. Soalnya nanti takutnya kan teman-teman ini gitu dengerin pas sambil jalan ada yang mau ditanya tapi mungkin nggak enak mau interupsi atau kayak kalau nunggu sampai sesi Q&A nanti
kelupaan gitu ya, keburu lupa. Jadi mungkin nanti bisa di chat aja kali ya, maksudnya kalau ada yang mau ditanyain nanti mungkin Kak Mario sama atau Kak Wita nanti akan bantuin untuk Siap. jagain pertanyaannya gitu biar nanti nggak kelupaan Ya. buat dijawab gitu ya. Oke. Oke, jadi siang ini aku akan bawain materi pentingnya website untuk bisnis sesuai dengan yang kemarin mungkin teman-teman juga udah lihat di flyernya gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, katanya sih kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu. Nama saya Ayunda, tapi bukan mau di Ayunda, jadi jangan disuruh nyanyi. Saya nggak nyanyi ya siang ini. Ayunda Zikrina di Niaga Hoster sebagai Head of Brand and Market Development. Jadi kurang lebih gambarannya di Niaga Hoster itu bantuin effort branding, pencitraan ya. Jadi ngurusin sosmed, ngurusin event gitu-gitu. Dan market development juga. Jadi bantu pengembangan bisnis dan pasar. Begitu kurang lebih. Nah ini sedikit background-nya. Jadi ya saya dulu lulusan UGM tapi psikologi, jadi emang nggak ada IT-nya ya, jadi emang agak offset nih bukan agak sih, emang offset banget dari psikologi ke perusahaan IT gitu. Tapi karena di perusahaan IT juga memang bukan pegang IT-nya, jadi ternyata masih enjoy aja dengan bidang marketing gitu, karena ternyata makin kesini makin kerasa ada pengaruhnya juga ternyata kuliah psikologi 4 tahun gitu. Biasanya bahasnya tentang branding marketing, terus atau sosial media, karena dulu pernah menjadi sosial media spesialis juga, dan kaitannya dengan digital presence. Jadi nanti boleh nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mungkin nggak cuma seputar website gitu ya, tapi mungkin kaitannya dengan usaha-usaha yang digunakan untuk marketingnya, untuk bisnisnya boleh. Nanti sambil jalan ditanya boleh gitu ya. Sekarang tadi sudah dikenalin sebagai Head of Brand and Market Development Niaga Hoster. Boleh kepo atau boleh follow semua sosmednya aku sama, jadi @Ayunda Zikrina, boleh nanti kita say hi di sana juga gitu ya. Sedikit pengenalan juga tentang Niaga Hoster bagi teman-teman yang mungkin masih asing gitu ya, Niaga Hoster itu apa sih gitu. Nah, Niaga Hoster ini perusahaan penyedia layanan kebutuhan website. Jadi dari mulai domainnya kayak .com, .co.id gitu tahu ya. Dan websitenya sendiri juga ada kalau yang mau langsung beli paketan gitu, yang udah langsung jadi websitenya, nggak perlu mikir teknis lagi, kita juga jual itu. Dan ada juga yang mentahannya gitu ya, dalam bentuk hosting gitu, itu servernya gitu. Kita ada di Jogja dan hanya ada di Jogja, meskipun karyawannya tersebar nih. Kita selama pandemi ini memang kita WFH full, jadi semua karyawannya Niaga Hoster itu bekerja dari rumah. Dan kurang lebih ada 300 ya, 300 saat ini host ranger gitu. Jadi karyawannya Niaga Hoster ini punya sebutan namanya host ranger gitu. Nah, dari segi bisnis sendiri Niaga Hoster saat ini kliennya, registered clients-nya ada 390-an ribu tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk domain yang aktif servernya menuju ada di kita itu ada 241 ribu kurang lebih gitu ya. Nah, oke. Kita mulai masuk ke materi aja gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang website, itu pasti tentang dunia digital gitu. Jadi pentingnya website untuk bisnis itu pasti nggak jauh-jauh dari bagaimana kita berarti menambah investasi bisnis kita ke dunia digital gitu. Kenapa sifatnya investasi? Karena pada akhirnya nanti ini akan menjadi kebutuhan juga untuk bisnis kita gitu ya. Zaman sekarang kalau paling minimal pasti teman-teman di sini untuk bisnisnya punyalah Instagram, punyalah Facebook gitu ya. Pasti punyalah pasti juga sering jualannya pakai taruh di story WA gitu ya. Pasti gitu. Nah, sama itu kan sebenarnya sudah tanda-tanda awal tuh teman-teman sebenarnya sudah mulai melek tentang oh iya bisnis itu penting loh ada di dunia digital gitu ya, karena memang dunia digital ini menjelma menjadi pasar baru gitu yang teman-teman juga harus kuasai untuk bisnisnya gitu, nggak hanya dari sisi offline gitu, karena
kalau apalagi sekarang di masa pandemi gini ya, offline itu jadi ada banyak hambatannya gitu untuk teman-teman mungkin bisnisnya bisa operasional gitu ya. Tapi ketika teman-teman mulai beralih ke dunia digital, harapannya bisnisnya akan tetap bisa berjalan dengan baik begitu meskipun hambatan saat ini pandemi dan lain-lain gitu ya. Begitu. Nah, ini sedikit insight tentang perkembangan dampak dari COVID-19 sendiri dari sisi bisnis gitu ya. Jadi ternyata traffic dari e-commerce sendiri kebanyakan orang mulai bikin bisnis online, toko online itu dan banyak yang mulai bahkan supermarket yang biasanya kita ketemunya di mall pun sekarang bisa kita beli secara online gitu. Jadi ini kurang lebih gambarannya 35%-nya itu isinya supermarket untuk trafficnya ya paling besar karena supermarket ini memang kan kebutuhan dasar yang disediakan. Sementara di masa pandemi seperti ini pasti kebutuhan dasar orang di rumah itu semakin banyak kebutuhannya gitu. Nah, itu kenapa supermarket yang paling tinggi gitu ya dari segi perjalanan trafficnya gitu. Nah, nah dari sisi equipment sports ini juga karena orang pandemi itu sadar gitu ya dia harus stay healthy, dia harus tetap sehat. Akhirnya banyak juga tuh traffic dari untuk pembelian olahraga, alat-alat olahraga gitu ya. Nah, terus selanjutnya nanti kaitannya dengan teknologi karena orang akhirnya makin apa-apa digital gitu. Jadi karena kerja juga sekarang kan kerja dari rumah, beli laptop segala macam gitu ya dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih gambarnya 3 teratasnya itu. Nah, ini adopsi pembelian barang melalui online. Indonesia ada di paling atas. 89% ternyata pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia mereka membeli barang online dalam 3 bulan terakhir begitu. Jadi luar biasa gitu ya. Padahal rata-rata dunia itu ada di 74%. Sementara di Indonesia sendiri paling tinggi. Bahkan mengalahkan Inggris, Amerika, Korea Selatan, dan lain-lain. Jadi Indonesia paling tinggi 89%. Nah ini semakin menguatkan bahwa pasar internet itu harus dikuasai gitu. Karena penggunanya banyak di sana gitu ya. Jadi ini yang nggak boleh ketinggalan nih, para pemilik bisnis tuh harus mulai pelan-pelan gitu ya, apalagi semasa pandemi ini sebenarnya kurang lebih ya kasarnya kayak dipaksa gitu ya untuk harus bisa go online gitu, harus bisa punya bisnisnya itu di dunia digital gitu. Nah ini sedikit gambaran lagi, bahkan jadi kalau kita ditanya gitu ya, kira-kira nih Mbak Yunda habis pandemi orang masih mau belanja online emang gitu. Padahal kan nanti kalau misalnya habis pandemi udah bisa tuh datang ke toko langsung gitu ya. Nah ini jadi sudah diteliti gitu sama orang-orang. Nah jadi dari persen-persenan ini itu mereka masih akan belanja online bahkan setelah pandemi berakhir. Jadi 51% usia 16 sampai 24 masih akan belanja online. Ini usia 24 sampai 34 masih akan belanja online. Begitu. Jadi kurang lebih ini udah hampir 50%-an semua gitu ya. Mereka akan tetap memilih belanja online meskipun pandemi sudah berakhir gitu. Jadi kalau sekarang kita berpikir bahwa oke, kita harus digital nih karena pandemi, investasi untuk sekarang aja gitu. Tapi ternyata orang ke depannya memang visinya itu mau belanja itu ya online gitu ya. Sudah memang ada pergeseran pola pikir begitu. Makin ke depan makin maunya ya udah sih yang simple, belanja dari kasur bisa gitu ya, nggak mesti dandan-dandan keluar rumah gitu kan. Nah, dari kasur klik-klik bentar gitu. Yang penting yang sering juga sih jadi kalap ya, karena saking mudahnya gitu kayak main masukin aja semua ke keranjang gitu. Nah, tapi kalau dari segi perseveransinya gitu ya ke depannya ternyata memang semakin banyak orang sadar bahwa oke deh aku beli online aja gitu meskipun udah nggak pandemi gitu ya
begitu. Nah, jadi sudah siap belum nih kita untuk mau pindah gitu ya, bisnisnya itu harus punya juga nih aset digital gitu ya. Kita pindah nih ke bisnis kita pindahkan ke dunia digital gitu. Apa sih yang harus mulai dari mana nih gitu ya? Nah, karena dunia digital ini kan luas ya. Tadi deh dia tuh kalau tadi data-data yang sebelumnya saya tampilkan itu kan hanya berdasarkan umur gitu ya. Umur Indonesia sendiri aja provinsinya ada berapa? Ya kan, pulaunya ada berapa luas banget negara Indonesia Raya ini. Nah, sementara itu tadi berdasarkan umur saja sudah sekian persen gitu. Nah, gimana kita mau menyasar siapa ini untuk dari sekian banyak pengguna internet di Indonesia gitu ya, siapa yang mau kita target gitu, karena sama meski sama seperti kita mau bikin warung tuh juga gitu kan, warung itu kita mau jualan buat siapa, kita nyediain apa, itu kan kita lihat kondisi sekitar, pasarnya mampu apa tidak gitu, siapa yang mau kita target gitu. Nah sama pasar internet juga seperti itu gitu ya, jadi tentukan dulu target pasarnya siapa, misal jualan baju batik gitu ya, baju batik itu modelnya ada apa aja, oh ada yang daster gitu ya buat ibu-ibu, ada yang baju ini gitu, baju resmi batik buat bapak-bapaknya misalnya gitu, itu kan punya target pasarnya sendiri gitu ya, itu harus ditentukan gitu, sehingga kita bisa menentukan juga platformnya itu lewat mana gitu, karena gini, kalau mau menyasar anak-anak milenial jangan jualan di Facebook. Di Facebook, anak-anak milenial sekarang kalau ditanya Facebook banyak pasti udah lupa passwordnya semua. Atau mungkin sama sekali nggak punya. Kalau temannya punya ntar diketawain gitu kan. Iya masih main Facebook zaman sekarang gitu. Nah jadi mainnya itu Instagram mereka. Nah jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya bisnis, terus kita bicaranya targetnya, oh saya menarget mahasiswa mbak, mainlah di Instagram gitu ya, manfaatkan Instagram. Tapi kalau jualannya ibu-ibu, targetnya tadi yang jualan misalnya gamis gitu ya, jualan misalnya daster rumahan gitu, itu kan ibu-ibu banget tuh. Nah itu masih bisa di Facebook, justru ibu-ibu sekarang aktif banget di Facebook, isi dapurnya dia masak hari ini apa aja kita bisa lihat dari profil Facebooknya ya kan. Jadi bisa tuh, masih bisa pakai Facebook. Jadi kenapa kita penting menentukan target pasar, biar kita juga berada mengenali siapa yang mau kita target dan berada di tempat mereka ada gitu. Jadi nggak salah alamat gitu ya gitu. Nah terus tentukan cara tepat untuk mendekati target pasar di media digital. Jadi apakah bahasanya harus bahasa santai atau harus resmi, formal misalnya gitu. Tergantung targetnya siapa. Terus mau manggilnya apa? Manggilnya sis, mau manggilnya gan gitu ya. Kalau pakai untuk cowok gitu kan biasanya yuk gan gitu. Atau halo moms gitu. Misalnya kalau barangnya untuk ibu-ibu gitu ya yang dijual jasa atau layanan gitu. Jadi itu yang harus juga menyesuaikan gitu. Nah uniknya gitu ya, kalau teman-teman pakai website itu tadi kan memang agak ribet tuh ketika harus mendefine, harus menentukan oh iya media sosial mana nih ya yang dipakai target pasarku gitu. Nah uniknya kalau website semua usia pakai gitu, dan ditemukannya lewat mana? Coba kalau biasanya datang ke sebuah kota, terus mau makan, terus itu kotanya belum pernah dikunjungi sebelumnya, terus mau makan, cari rekomendasinya kemana? Ya selain selain pakai GPS ya, gunakan penduduk sekitar gitu. Kalau misalnya ini gitu ya, kalau misalnya udah tahu tapi nggak tahu arah gitu kan, itu ya GPS, gunakan penduduk sekitar. Tapi kan kalau misalnya masih mau cari referensi nih, kemana? Ke Google. Ya kan? Nah, Google, sampai Mbak. sekarang sampai sekarang Google itu kalau saya bilang itu bukan kata benda, udah kata kerja. Karena pasti kita tadi tuh Mas Mario ditanyakan kota ini tuh ada di mana tuh? Tahu nggak tanpa lihat Google gitu ya. Ternyata Google dulu gitu. Nah, sama. Jadi sekarang itu semua orang mencari informasi itu pasti terpusat di satu tempat. Pasti lewat Google. Keuntungannya apa? Karena memang kalau lewat Google itu kita bisa nyari pakai kata yang paling apapun yang ada di kepala kita taruh ke situ tuh bisa. Karena kalau Instagram kan harus di hashtagnya
berdasarkan hashtag, harus berdasarkan nama akunnya. Jadi kalau teman-teman belum tahu nama akunnya nggak bisa nyari. Kalau nggak tahu nama hashtag yang sesuai nggak bisa nyari gitu. Jadi kalau pakai Google kan bebas tuh. Nama restoran di Jogja yang paling enak, reviewnya bagus, makanannya begini, begitu. Itu tulis di Google langsung muncul, tetap gak ngamuk Google-nya. Tapi kalau Instagram kayak gitu, error langsung Instagramnya, nggak bisa, nggak ada muncul hasilnya gitu. Jadi fleksibilitas itu yang memang sedikit membedakan dan memberikan keuntungan jika teman-teman punya website. Tinggal nanti bagaimana bisa memaksimalkan bisnisnya melalui website. Nanti ada tipsnya sedikit di bawah gitu ya. Nah, gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya ini tadi menentukan target pasar seperti apa caranya gitu ya. Jadi bisa dari hal yang sangat basic, sangat dasar. Jenis kelaminnya apa, usianya berapa, sehingga informasi inilah yang jadi kita pegangan kita untuk menentukan kita mau promosi lewat mana, kita mau jualan lewat channel apa gitu ya. Nah, sebelumnya kenapa saya tajamkan di sini konsumennya itu premium yang sudah bekerja atau belum gitu, karena memang daya belinya mereka pasti akan berbeda. Kalau teman-teman di sini menargetkan mahasiswa, terus jualan bajunya itu baju bahan mahal, yang nggak sanggup, kantongnya belum sedalam itu gitu ya. Mereka mau bagi sama uang makan aja mungkin masih susah gitu. Jadi harus disesuaikan. Oh, berarti kalau mahasiswa ya jangan yang premium banget lah, mungkin main di stylenya, yang stylenya mungkin bisa terlihat mahal, tapi sebenarnya dari segi bahan dia masih ekonomis misalnya gitu. Jadi tinggal nanti akan berpengaruh juga ke strategi bisnisnya gitu ya. Berarti kita harus menyediakan produk yang seperti apa nih gitu ya, membedakan kita dengan kompetitor apa gitu ya. Setiap bisnis pasti ada kompetitornya gitu. Jadi kita juga harus belajar dari kompetitor untuk tahu bahwa si kompetitor pakai itu, tapi kelemahannya itu kalau menurut konsumen dia itu terlalu begini, terlalu begitu gitu. Nah, kita belajar dari situ apa yang bisa kita sempurnakan dari kekurangannya kompetitor misalnya gitu. Itu bisa jadi keuntungan kita juga gitu ya. Nah, jadi itu mengenali target pasar sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat, di media yang tepat gitu ya. Tepat sasaran lah intinya gitu. Jangan karena kita itu kalau udah main di dunia digital gitu ya, kita harus bisa jadi unik untuk bisa dilihat orang. Karena kalau enggak ya udah scroll aja, lewat aja gitu. Nah, selanjutnya, ini jadi ternyata dari hasil penelitian gitu ya, dari para pengguna internet itu paling gampang menemukan brand, menemukan sebuah merek, menemukan sebuah bisnis lewat apa sih gitu ya. Ternyata yang pertama tetap search engine, mesin pencari, Google gitu. 33% masih menemukan brand, menemukan sebuah bisnis itu lewat Google ternyata. Sebelum kedua itu adalah iklan di TV gitu ya, 31%-nya iklan di TV. Ya, yang ketiga 27% itu ada rekomendasi mulut ke mulut. Jadi misalnya Bu, kemarin aku baru beli baju sama di akun Instagram yang ini bagus banget loh, bahannya murah lagi, terus nyampenya cepet barangnya gitu. Nah, itu mulut ke mulut gitu ya. Itu biasanya juga memang paling laku reviewnya ini gitu ya. Reviewnya dari teman terdekat, dari keluarga, itu juga pasti lebih laku. Tapi yang paling menarik adalah ternyata yang nomor satunya itu adalah Google gitu. Dan teman-teman bisa ditemukan di Google jika punya apa? Website gitu ya. Jadi kalau sekedar punya akun media sosial, kalau akun media sosialnya mungkin tidak dioptimasi ya, maksudnya gini, cuman sekedar namanya ya nama bisnisnya langsung, terus bionya misalnya pakai Instagram, bionya pakai bio yang mungkin ada tagline bisnisnya atau apa yang mungkin sama sekali tidak menjelaskan teman-teman tuh bisnisnya apa. Nah, itu akan makin kesulitan tuh nanti para calon pelanggannya untuk mencari teman-teman kalau teman-teman nggak punya website. Tapi kalau teman-teman punya website, nah kalau misalnya mereka mau cari aja gitu, nanti kan konten websitenya teman-teman kan bisa tuh dicantumin. Misalnya resto nomor 1 di Jogja yang menyajikan sup apa misalnya gitu ya, atau satu-satunya toko batik di Jogja yang
jualan batik khas apa gitu. Misalnya, itu kan teman-teman nanti bisa nulis itu di websitenya dan itu kebaca sama Google. Jadi besok ketika misalnya saya mencari apa yang tadi menjadi deskripsi bisnisnya teman-teman gitu ya, itu langsung bisa terbaca sama Google dan muncul tuh websitenya teman-teman gitu. Jadi memperluas jangkauan meraih calon pelanggan gitu ya. Saya di Jogja, mungkin teman-teman di sini tadi ada di mana-mana ya, bahkan ada di Kalimantan, ada di mana tadi, ada di Nusa Tenggara dan lain-lain gitu. Jadi saya tetap bisa beli gitu ya. Itu kenapa juga punya website itu menguntungkan, karena tokonya nggak pernah tutup gitu. Orang bisa tetap milih, orang bisa scrolling katalog bisnisnya apa, produk-produknya kita, dia bisa tetap bayar nanti karena kan misalnya kita bisa set ininya otomatis gitu ya, pembayarannya dan lain-lain gitu. Jadi emang dari segi bisnis keuntungannya cukup banyak gitu ya kalau punya website. Nah, ini juga yang harus dipahami. Tadi ini masalah kalau istilah kerennya sih Zimot gitu ya. Tapi ini kalau disederhanakan lagi Zimot itu apa? Itu singkatnya kayak intinya kapan sih kita ada di titik kita masih mau mencari review gitu, mau mencari rekomendasi, kita mau mencari opsi pilihan gitu ya. Sebenarnya saya itu mau beli ini tapi bingung deh reviewnya yang paling bagus mana ya gitu. Pasti kan Google dulu. Lihat bintang di Google tuh reviewnya, oh ini bintang 5 nih, keren nih hotelnya. Oh ini penginapannya cuma bintang 3, takut mengecewakan gitu. Nah itu jadi itu sangat bisa kita pengaruhi ketika kita punya website gitu ya. Jadi kita bisa meminta teman-teman nanti dalam pengguna bisnisnya, customernya itu untuk nge-review kita di Google misalnya, kasih bintang 5 dong gitu ya. Bisa gitu itu, dan itu nanti bisa bisa mempengaruhi, tentunya memberikan pengaruh positif gitu ya untuk bisnisnya gitu. Nah, selanjutnya ini kurang lebih plus minusnya gitu ya. Jadi website itu jangkauannya luas dan ada di titik Zimot terpenting tadi yang brand discovery tadi ya, yang ada tabel hijau tadi. Itu yang dilihat bahwa 33% ternyata pencarian sebuah jasa atau layanan dan produk itu masih mengandalkan Google yang paling utama gitu ya. Jadi itu kenapa sangat benefit banget nih pakai website gitu. Nah, memang kekurangannya adalah mungkin bagi teman-teman yang di sini, aduh Mbak, website tuh teknis banget, ribet. Nanti saya tuh nggak paham teknis Mbak, lihat HP aja bingung gitu ya. Mau masuk ke akun media sosialnya aja saya masih suka bingung misalnya gitu. Nah, jangan khawatir. Sekarang itu memang kalau bayangin website itu jangan bayangin kita bikin di depan komputer terus ngasih bikin kode segala macam gitu ya. Enggak, zaman sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Jadi sudah jauh lebih mudah, tinggal klik-klik, drop drag gitu ya. Jadi kayak cuman ngeklik mana yang mau dipilih, terus digeser kemana gitu. Kayak sama kayak main sosmed gitu. Jadi sekarang sudah jauh lebih simpel. Nah, nanti tinggal teman-teman mau kalau dari Niaga Hoster sih kita ada berbagai jenis gitu ya. Mau yang bikin sendiri boleh, ada. Mau yang dibikinin juga ada gitu. Jadi nanti tinggal bagaimana mau diinvestasinya mau kemana aja, tergantung gitu ya. Nah, jadi miliki aset digital sebelum dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan aset digital di sini adalah website. Website itu kan punya alamat ya. Misalnya ayunda.com gitu. Kalau saya sudah beli ayunda.com, Mbak Wita nggak akan bisa pakai ayunda.com lagi. Mas Mario nggak akan bisa pakai ayunda.com lagi. Siapapun nggak akan bisa pakai ayunda.com lagi. Makanya hanya bisa satu orang di dunia ini. Orang di Amerika sana mau pakai ayunda.com juga udah nggak bisa. Karena ayunda.com udah punya saya. Gitu. Nah, sama ide bisnisnya teman-teman tuh juga seperti itu. Misalnya ada yang mau bikin tokobatik.com. Gitu ya bisnisnya gitu. Tokobatik.com udah ada, kalau misalnya teman-teman udah punya, udah itu punya teman-teman, nggak akan ada yang bisa ngeklaim lagi gitu. Nah, cuman kan nanti misal nama bisnisnya teman-teman tuh udah bagus gitu, udah unik gitu. Tapi pas dimasukin ke domain udah ada yang punya gitu ya. Udah ada yang ternyata udah ada yang duluan
pakai nama itu gitu buat website keduluan deh gitu. Jadi itu yang kenapa aset digital tuh harus segera dimiliki, dan harus dijagain gitu ya. Jadi beberapa juga kayak Niaga Hoster juga ya niagahoster.co.id gitu. Kalau kita officialnya kan niagahoster.co.id gitu. Tapi ya kita jagain juga nih niagahoster.com, niagahoster.net gitu-gitu itu kita jagain gitu biar gak diambil orang karena takutnya nanti bisa jadi penipuan gitu. Nah, apa sih yang harus disiapkan tadi ya selain target pasar dan lain ini dari sisi pembangunan websitenya sendiri. Yang pertama domain. Jadi tadi alamat websitenya dulu. Mau dikasih nama apa nih? .com misalnya gitu ya. Atau nama bisnisnya teman-teman apa gitu ya biar nanti langsung ketemu atau di Google kan unik tuh langsung paling gampang nemuinnya gitu ya. Nah, jadi domain itu inilah yang harus segera dimiliki lebih dahulu gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sifatnya investasi aja domain. Jadi dia emang karena saking uniknya dia nggak mau kan punyanya dia itu dimiliki orang lain gitu. Jadi dia cuman ya udah beli aja domainnya, belum tentu beli website. Maksudnya belum tentu ada websitenya gitu. Yang penting dia jagain domainnya biar jangan dipunya orang lain gitu. Ada yang seperti itu. Tergantung kebutuhannya. Nah, yang kedua itu ada paket websitenya. Jadi tentu tadi pilihannya balik lagi apakah mau paket websitenya langsung yang udah tinggal pokoknya teman-teman tinggal bersih, tinggal pakai gitu ya. Udah diisiin, udah didesainin segala macam. Ada di Niaga Hoster tinggal pilih nanti. Terus ada juga paket website yang teman-teman mungkin memilih untuk udahlah saya isi sendiri aja Mbak gitu ya, bisa kok saya bisa isi sendiri ya nanti soalnya nanti kalaupun nggak bisa nanti bisa minta tolong sama tim CS-nya kita 24 jam bisa dibantuin gitu ya, jadi nanti bisa ke sana. Nah, yang ketiga adalah konten website tentunya. Website-nya jangan kosongan. Kalau kosongan juga Google nggak tahu nih mau baca apa dari tempat website-nya teman-teman gitu ya. Pastinya harus diisi dengan paling tidak adalah deskripsi bisnisnya. Oh iya, ini jualan batik asal mana gitu. Tokonya ini aslinya kalau punya toko offline tokonya di mana? Atau misalnya kalau ada pembeli nanti barangnya dikirimkan dari mana sehingga dia kan bisa memperkirakan ongkirnya misalnya gitu. Jadi pastikan website-nya juga jangan kosongan gitu ya. Karena nanti kalau kosongan ya sama aja nggak akan bisa Google ngebacanya karena kan kosong. Apa yang mau dibaca dong gitu ya. Nah, selanjutnya cross channel. Jadi meskipun punya website, terus Mbak sosmed saya gimana? Saya udah punya di marketplace Mbak gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Websitenya itu tetap bisa kan dimasukin ke bio sosmednya, masukin ke bio IG bisa ya, gitu. Masukin aja linknya ke situ. Nanti kan menambah juga tuh. Nanti kalau Instagramnya udah followernya udah 10.000, bisa tuh di swipe up, gitu ya. Jadi nanti di swipe upnya langsung ke website kita, gitu. Jadi bisa banget gitu, nggak masalah. Tetap punya website, tetap punya website, tetap punya sosmed, tetap punya marketplace juga. Mungkin kalau teman-teman sudah terlanjur punya toko online di marketplace gitu ya, boleh, nggak apa-apa gitu. Justru saling ini itu kan semakin banyak media yang kita pegang berarti semakin luas jangkauannya ya. Jadi potensi calon pelanggannya makin luas gitu. Jadi bisa banget teman-teman memanfaatkan berbagai jenis media gitu ya untuk bisa mendorong bisnisnya untuk bisa lebih oke lagi gitu performanya. Oke. Nah, sudah siapa mulai atau belum nih gitu ya? Setelah tadi udah kita belajari bareng-bareng ini gitu ya, beberapa insight tentang memulai website itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Pun misalnya teman-teman kesulitan, nah kalau misalnya teman-teman nanti pakai di Niaga Hoster tuh punya banyak banget sarana, metode belajar dan event-event yang teman-teman bisa ikutin untuk menambah insight, mengembangkan bisnis dan websitenya. Jadi kita Niaga Hoster tuh punya artikel blog, ada e-book, ada tutorial, ada kursus online. Ini semua gratis. Gitu. Jadi nanti tinggal ke Niaga Hoster, main ke blognya, download e-booknya, gitu ya, belajar sendiri gitu. Misalnya mandiri di rumah atau video tutorialnya kita di YouTube ada, boleh main ke YouTube-nya Niaga Hoster. Mau tanya masalah dari cara bikin website yang teknis sampai urusan ads di Facebook
ada semua materinya. Jadi teman-teman boleh tuh langsung akses aja gitu ya. Boleh langsung ke akun-akun sosial medianya Niaga Hoster karena kita pasti selalu membagikan banyak insight di sana gitu. Nah, ada juga yang sifatnya event nih teman-teman. Jadi kalau event kan lebih interaktif ya kayak gini ya, sama narasumber gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung nanya gitu. Nah, kita juga menyediakan banyak event. Jadi ada yang webinar kayak gini. Terus ada yang web series. Kalau web series ini kita khusus untuk teman-teman UKM. Jadi nanti emang bahasannya juga akan kita menyesuaikan untuk kebutuhan teman-teman UKM, dan pembicaranya itu juga nanti dari teman-teman UKM sendiri gitu. Jadi istilahnya biar bisa sharing tips suksesnya gitu ya terkait nanti topik apa yang dibahas kayak gitu. Discussion ini memang nanti khusus teknis, membahas teknis untuk developer web. Terus ada kelas WA. Kita tuh ada kelas WA setiap bulan. Jadi dengan berbagai bahasan yang seputar UKM. Karena memang kita paham teman-teman tuh kalau disuruh ikut webinar pakai Zoom gini mungkin banyak bingungnya ya. Akan lebih gampang kalau pakai kelas WA gitu. Nah, makanya kita juga menyediakan fasilitas kelas WA sehingga teman-teman bisa lebih mudah nih belajarnya dengan mandiri di rumah dan tetap bisa interaktif sama narasumbernya gitu. Dan ada juga yang sifatnya kita conference gitu ya. Jadi ini sudah skalanya lebih besar dan biasanya kita memang mengundang pembicara juga skalanya nasional gitu kalau di Niaga Hoster. Nah, silakan follow akun sosial medianya Niaga Hoster, update semua event-event tadi ada di sana. Kalau misalnya ada artikel blog terbaru juga kita post di sana, e-book terbaru juga kita post di sana untuk teman-teman bisa langsung akses. Nanti semua free ya teman-teman. Niaga Hoster itu kalau menyajikan insight-insight tuh berbagi ilmu tuh kayak sedekah lah ya gitu ya, udah gratis aja gitu. Teman-teman boleh ikut. Event-eventnya juga semua gratis, tidak ada yang berbayar. Jadi boleh nanti teman-teman main ke akun sosial medianya Niaga Hoster, pantengin kali aja ada event atau yang insight-insight yang teman-teman pengen penasaran gitu ya, pengen pelajarin, boleh langsung join aja gitu, langsung download e-booknya kalau misalnya ada e-booknya gitu ya. Gitu dulu mungkin materinya, nanti kita banyakin di sesi tanya jawab aja deh biar sambil sharing-sharing ya. Oke, gitu Mas Mario. Oke, terima kasih Mbak. Tadi banyak data ya yang ditunjukin. Iya. Sebelum itu kita kasih power boost dulu ya, supaya sebagai sarana terima kasih nih. Ayo bantu saya. Tepuk 3 kali lalu bilang whoosh. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Whoosh. Oke. Kan kita kan online ya, Mbak ya. Kalau online ya susah sekali mendapatkan ambience gitu ya. Gitu. Iya, benar. Iya, jadi aku tertarik nih Mbak membahas yang sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini udah ada pertanyaan di sini cukup banyak ya. Iya nih, lagi buka nih. Panjang-panjang juga boleh, pertanyaannya. Iya. Teman-teman boleh langsung tanya di situ ya. Dan sekarang kita udah ada 50 orang ya, semakin bertambah gitu. Jadi aku mau tanya nih Mbak, tadi kan sempat disebutin bahwa website itu masih tetap dibutuhin ya gitu ya. Masih tetap dibutuhin sama sebagai pebisnis gitu kan. Karena selama ini ya udah ada marketplace kok, pakai marketplace aja gitu. Nah, itu sebenarnya kan kita kan pinginnya kan kita menjaring semuanya orang datang dari mana aja ya Mbak ya. Bisa dari Google lewat website, bisa dari sosmed, bisa dari ini. Nah, misal nih ya Mbak ya, orang kalau pakai website aja itu masih bekerja nggak Mbak? Atau tetap harus semuanya kita coba pakai? Gitu. Gimana kalau menurut pandangan dari Mbak Ayunda? Oke, jadi kalau tadi ya balik lagi kalau bisnis punya website itu kan sebenarnya website, sosial media, marketplace itu kan ibarat jaringnya kita ya, ikan-ikannya banyak gitu kan, calon pelanggannya banyak gitu ya. Nah tinggal kita sebar jaringnya lewat mana aja, dan sebenarnya kan kalau kayak marketplace, website itu kan sebenarnya media yang membantu kita untuk menambah jadi jaring tadi gitu ya. Seberapa kita bisa jadi lebih gampang nih nyantol para calon pelanggannya gitu, lebih gampang juga ditemukan oleh banyak orang karena zaman sekarang emang kalau bisnis cuman offline ya gitu ya, kecuali emang bisnisnya tuh udah yang gudeg terkenal misalnya itu kan dia memang nggak perlu punya website, mungkin dia tiap hari juga rame gitu. Tapi kan kalau bisnis yang model rumahan gitu ya atau bisnis kecil yang masih dalam berkembang gitu tuh pasti butuh jaring lebih luas. Ya, jaring lebih luas tuh bisa dikenal orang gitu, dan terserah, maksudnya mungkin bisa untuk langkah awal bisa dimulai dengan ini gitu, dengan yang lebih simpel dulu, dirasa lebih simpel. Aduh Mbak, saya tuh masih
bingung nih nanti mau upload mau pakai Instagram aja, mau upload kontennya bingung Mbak, bikin kontennya nanti ngedit fotonya saya nggak belum pinter. Ya sudah pakai story WA dulu boleh gitu ya. Mau nanti sebar-sebar di grup-grup WA boleh gitu. Jadi simpelnya gini, jangan dibikin terlalu ribet juga gitu ya. Yang penting teman-teman sudah mulai tergerak untuk punya mau menyebarkan bisnis secara digital aja itu sudah langkah bagus gitu. Jadi sekarang udah ikut webinar ini juga udah langkah yang oke gitu ya. Download Zoom menambah ya. iya, udah menambah ini gitu, menambah ilmu pasti gitu karena kita di sini terus sharing-sharing dan menambah jadi makin paham kan. Oh iya, Zoom tuh pakainya begini ya gitu. Dan nanti dari narasumbernya juga dapat insight. Oh iya, ternyata kalau mau ngembangin bisnis pakai website tuh begini caranya, misalnya gitu. Gitu sih Mas Mario. Oke, terima kasih. Jadi jangan dibuat simple ya. Jangan dibuat simple, jangan dibuat ribet. Kebalik jadinya. Iya, jangan dibuat ribet. Karena punya bisnis itu aja udah banyak pikiran kan. Jangan diribetin dengan hal-hal yang sebenarnya bisa simple gitu. Ya, gitu. Boleh dipakai yang simple dulu aja kalau memang sekiranya nanti kalau udah makin berkembang baru kayaknya pelangganku udah makin banyak ya. Oh, ternyata dengan sendirinya ada yang mau review di Instagramnya, mau tag kita, kita belum punya akun Instagram, ya udah bikin yuk gitu. Nah gitu, jadi pelan-pelan boleh gitu ya, nggak mesti langsung wah ini aku punya bisnis, wah berarti aku harus langsung punya website nih ya Mbak. Ya boleh, nggak ngelarang, cuman mungkin tinggal nanti strategi bisnisnya teman-teman mau seperti apa. Mau langsung punya website juga nggak ada yang ngelarang, boleh-boleh aja gitu. Ya, oke, boleh-boleh aja gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau sudah punya, misalnya udah punya tim, jadi bantu tugas ya. Kamu bagian website, aku sosmed gitu. Jangan kerja sendiri lah, capek jomblo itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke ruang pertanyaan ya. Saya akan dibantu Kak Wita deh yang bacain ya. Boleh. Biar Kak Wita ada kerjaannya ya. Jangan diam-diam aja ya. Kak Wita boleh bacakan. Ini dari yang pertama ya. Masuk nggak suaraku? Masuk. Oke. Dari Leslie Ardias nih. Selama ini layanan CS-nya responsif. Pertanyaannya kalau kita testimoni sudah buat web, bisakah minta direview? Apakah sudah baik? Gitu Mbak, bisa direview nggak ini webnya dia? Apa saja yang kurang gitu? Karena buatnya otodidak juga. Misal kalau buat toko online di Tokopedia, suka ada store kelengkapan toko berapa persen. Apa di Niaga Hoster sendiri juga ada kelengkapan toko gitu nggak sih Mbak? Gitu. Oke. Jadi kabar baiknya ada. Jadi kita punya sesi review website customer. Jadi selama teman-teman nanti sudah jadi customernya Niaga Hoster, teman-teman akan dapat keuntungan yang hanya bisa didapatkan oleh customer gitu. Karena kita nggak buka layanan reviewnya untuk non-customer. Jadi nanti teman-teman tuh bisa ngedaftarin aja websitenya. Nanti boleh ya kepo di Niaga Hoster, akun sosmednya Niaga Hoster. Nama programnya Audit Your Site. Jadi nanti teman-teman itu websitenya akan direview, akan dilihat oleh para ahlinya. Kita ngundang narasumber juga untuk nge-review langsung teman-teman itu websitenya sudah baik atau belum. Kalau sudah baik, apa yang bisa lebih baik lagi, apa yang masih bisa ditambahkan. Kalau misalnya kurang baik, cara memperbaikinya seperti apa gitu. Jadi itu bisa dibantu dan kita punya 3 topik besar. Tergantung nanti teman-teman mau dilihat, mau direview dari sisi apanya, tampilannya kah, dari segi kontennya kah, atau dari sisi kecepatan websitenya misalnya gitu. Terserah, ada tiga topik itu, nanti teman-teman bisa langsung daftar aja. Dan nanti sifatnya interaktif teman-teman. Jadi kayak gini, teman-teman bisa langsung buka mic dan nanya langsung, cecer langsung aja narasumbernya nanyain websiteku kok begini. Boleh curhatin aja semua tentang websitenya. Nanti dijawab sama narasumbernya gitu. Oke, keren banget ya. Jadi langsung Mbak Leslie habis acara ini langsung telepon Niaga Hosternya, tanyain, Mas review. Gimana nih reviewnya ya? Iya boleh, minta linknya aja, saya mau daftar reviewnya nih, gitu. Minta linknya dong, gitu. Boleh nanti minta langsung ke CS aja. Oke, lanjut Kak Wita. Oh ya, Mbak Ayu nih. Perlu bikin website atau landing page gitu. Tanya dari Mas Yudo. Oke, bikin website atau landing page. Sama aja,
Maksudnya selama itu nanti pada akhirnya bisa ditemukan di Google, mana aja yang paling tadi balik lagi, jangan dibikin ribet. Yang bisa yang dilakuin yang sederhana dulu gitu ya, biar sederhana juga cuma makan padang gitu. Jadi silakan aja mau yang mana dulu, tergantung teman-teman tuh memang investasinya mau sejauh apa. Karena kan kalau website itu pasti lebih ribet ya, pasti dari segi investasi itu bukan cuma dari segi duitnya loh ya, dari segi ngurusnya juga gitu, ngisi kontennya, dari segi ngerawat, ngupdate kontennya gitu, terus nyebarin link-link websitenya juga kemana-mana biar banyak dikunjungin orang, mungkin mau ditambah ads apa gimana, itu kan juga effort, itu kan juga investasi gitu ya, mungkin itunya juga yang harus jadi pertimbangan. Jadi nanti tinggal disesuaikan mau bisnisnya mau seperti apa dikembanginnya gitu. Gitu, Iya, Mas Yudo. betul. Kalau mau lebih lengkap, bisa beli-beli di website, ya pasti bikin website ya. Tapi kalau Kalau cuma cuma sekedar buat company sekedar profile, biar ketemu profile, aja gitu ya nggak masalah, landing page juga boleh iya. gitu. Jadi kembali lagi, jangan dibuat ribet. Nah, Sesuaikan dengan kebutuhan. jawaban Mbak Yunda tadi kayaknya udah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Intinya hampir sama sih ya. Benar nggak sih Mario? Oke, ini ada ini dari Kak Ani ini. Ada pertanyaan. Oh ini ya. Kak, kalau Google Site sama website itu ada perbedaannya nggak? Kalau udah punya Google Site, apa masih perlu membuat website? Nah, Oke, Google Site ya. Google Site ini maksudnya yang di Google My Business itu bukan ya? Google Site itu semacam builder dari Google buat bikin website. Jadi sebenarnya sama aja sih. Iya, tetap ujungnya website kan. Nah, ujungnya website. Jadi ya memang selama tadi misalnya udah coba pernah mencoba Google diri sendiri belum? Karena biasanya ini bisa, kalau misalnya udah bisa kedetek, ya udah bisa berarti nggak masalah, berarti sama aja gitu, mau pakai website atau Google Site sama aja. Cuma gitu. Google cuma ya satu buatan Google, satu ya iya, satu berarti numpang di servernya Google. Kalau teman-teman beli di Niagostar, numpang di servernya Niagostar gitu aja. Oke, lanjut ya. Ini masih ada sih beberapa ya dari Wida. Iya, boleh. Mbak, kalau sampai saat ini belum nemu nama domain dan nama toko yang pas buat kita jadikan nama merek. Apa kalau kita sudah buat website nanti bisa diganti, Mbak? Nah, nama domainnya itu tidak bisa diganti. Bisa. Ya, jadi kalau nama domain udah sekali ayunda.com ya udah ayunda.com, nggak bisa jadi besok diganti mau jadi aduh nambah Zikrina kayaknya asik juga ya, terus mau diganti deh ayundazikrina.com, nggak bisa diganti. Beli baru bisa, tapi kalau diganti yang ayunda.com tuh terus diedit jadi ayundazikrina.com nggak bisa. Jadi harus beli baru lagi ayundazikrina.com. Ya ayunda.com-nya akan tetap ada gitu. Nggak edit sifatnya kalau domain tuh udah melekat gitu. Jadi kalau boleh ngasih insight sedikit, mungkin yang dari tadi agak bingung gitu ya dengan domain dan nama website ini. Jadi kalau website itu kalau kita ibaratkan tuh rumah. Nah, domain ini alamat rumah kita. Masa alamat rumah kita mau diganti-ganti kan nggak bisa ya. Alamat rumah akan ada di situ, kecuali kita mau ganti nama ya berarti ganti rumah gitu. Ganti website kan berarti ganti rumah, ganti alamat gitu. Jadi nggak bisa tuh nama domainnya itu diganti-ganti, nama alamatnya diganti-ganti, nggak bisa. Masa kita mau ganti RT-nya kita kan nggak bisa tuh. Ya kan, masa mau nama nomor RT, nomor rumahnya mau diganti kan nggak bisa. Mengaturannya udah begitu gitu. Nah, jadi yang bisa nggak bisa yang bisa diganti konten websitenya bisa, tapi kalau misalnya nama apa.com gitu-gitu tuh itu nggak bisa diganti. Iya, nama websitenya itu nggak bisa diganti. Gitu Mbak Wida. Iya, mau nambahin dikit sih, websitenya hostingnya mungkin masih bisa dipakai ya gitu. Tinggal kita tambahin nama aja gitu. Misalnya kayak diketik Mario Devan atau mariodevan.com atau mariodevan.net itu masuk ke website yang sama itu bisa gitu. Itu juga bisa. Makanya ini kayaknya harus semedi dulu ya buat menentukan namanya. Benar. Biar gak nyesel gitu ya. Karena udah sama kayak nanti nama anak. Maksudnya itu beneran ya udah satu akan untuk selamanya. Bahkan gitu. Kayak Tokopedia ya Mbak ya, itu juga buat ganti nama juga susah loh. Iya. Ganti nama toko juga itu nggak bisa juga gitu. Mau jadi toko Ayunda gitu kan, orang masih bingung nanti toko Ayunda jadinya siapa tuh gitu kan. Iya. Sebenarnya mungkin sama-sama Tokopedia, nanti itu akan melalui masa rebranding lagi gitu, itu nanti ribet lah. Mending disentuhin aja satu dari awal mantep apa gitu ya udah itu aja terus gitu. Oke, kita lanjut ya. Wita mungkin ada pertanyaan lagi yang ini
Ini ada nih, Galuh Ayu. Boleh. Galuh Ayu, ini nanyanya Mbak, kalau beli domain website sendiri itu kan servernya dari Niaga Hoster. Apakah tiap bulan atau beberapa hari sekali ada maintenance server dari Niaga Hoster sehingga mungkin akan mempengaruhi domain hosting toko website kita? Gitu. Oke. Maintenance pasti ada karena kita ibarat ya tadi server itu rumah aja kita bersihin kan tiap hari nyapu, ngepel ya kan, sama server juga gitu biar dia awet pasti kita jaga dengan cara maintenance. Cuman maintenance kita itu biasanya mengefek cuma 5-10 menit nggak lebih. Jadi nanti kalaupun terganggu paling 5-10 dan itu paling Enggak tiap beberapa hari sekali lah. Enggak kayak lebih, maksudnya kalau dibanding mati lampu PLN masih lebih sering mati lampu PLN. Percaya deh. Jadi kalau maintenance server, ya maintenance server itu paling berapa bulan sekali gitu. Dan itu pun kalaupun down, kita selalu memilih maintenance server itu di tengah malam. Karena memang kita paham, kita juga nggak mau mengganggu bisnisnya teman-teman di websitenya itu gitu. Jadi kita selalu memilih waktu maintenance itu pasti tengah malam dan paling kalaupun down hanya 5-10 menit. Biasanya kayak gitu. Iya. Gitu. Ini ada yang pertanyaan lagi Mbak. Ada yang kepo nih. Tadi kan bisa soal server ya. Ini ada yang kepo nih, servernya Niaga Hoster itu ada di mana sih? Apakah ada di Indonesia atau di luar negeri nih? Jangan-jangan di luar negeri. Iya, kita ada dua, ada di Indonesia, ada di Singapura. Karena kita juga paham ada website bisnisnya customer Niaga Hoster itu yang sasarannya adalah pelanggan dari luar negeri, dan itu akan lebih mudah diakses ketika servernya ada di luar negeri, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa milih, misalnya karena kan kalau pembelian di awal tuh hosting tuh sebenarnya random, tapi ternyata misalnya dapatnya Singapura gitu ya, karena kita satu di Singapura. Jadi kalau misalnya mau bawa Singapura, mau minta tukar server, mau di Indonesia aja deh gitu, boleh ngomong ke CS minta ditukerin, nanti kita tukar gitu. Jadi kalau ada apa-apa boleh langsung ke CS aja, nanti kita bantuin kok. Itu gitu. Berarti berpengaruh ya Mbak ya, kalau misalnya memang targetnya buat Indonesia, bagusnya di Indonesia aja ya? Iya, karena memang gitu ya. Karena gini, kita kan tadi kalau kita ibaratkan website adalah rumah, alamatnya itu web domain itu alamat gitu ya. Betul. Nah, alamatnya itu kita ada di luar negeri. Akan lebih mudah kan kalau misalnya kita daripada dari Indonesia mau ke Cina itu akan lebih jauh dibandingkan Singapura ke Cina, benar? Betul. Gitu, sama. Jadi kayak kalau misalnya artinya itu mempengaruhi waktu loading websitenya juga. Jadi sebenarnya memanggil informasinya akan lebih jauh kalau servernya kejauhan dari tempat mengakses gitu. Gitu, simpelnya gitu. Jadi teman-teman yang ini udah mau ekspor, oh ya mungkin bisa, ada jasa ekspor impor ya, iya, bisa nanti mintanya server luar negeri aja. Server luar negeri. Kita ada di Singapura sama di Indonesia. Oke, selanjutnya nih Kak Wita, ada lagi kira-kira apa step by step pembuatan website ada di YouTube Mbak? Ada ya tadi ya di Niaga Hoster ada boleh. Semua. Tutorial membuat website, cari aja di YouTube. Ada punya Niaga Hoster. Ya, kita ya? Bisa. Mau terserah kan, ada yang lebih gampang dengan lihat video prakteknya langsung, ada yang lebih gampang mungkin dengan membaca satu-satu step-stepnya gitu ya. E-booknya juga ada, course-nya juga ada, terserah mau lewat apa belajarnya gitu ya, karena kita Niaga Hoster juga paham gitu, nggak semua orang tuh metode belajarnya satu gitu. Ada yang lebih nyaman mendengar, ada yang lebih nyaman dengan visual, ada yang lebih nyaman dia membaca misalnya gitu ya. Boleh. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa boleh ke CS-nya Niaga Hoster langsung dibantuin gitu. Oke, kita menyesuaikan ya Mbak ya. Iya. Ini dari Kak Imas. Ya. Mungkin Kak Wita boleh jawab Pak, dibacakan dari Kak Imas nih. Kak Imas nih, kalau saya punya toko online di marketplace dan bergabung di beberapa tempat, tapi beberapa kali share tidak muncul produknya dan sulit juga buat dibuka, apakah ada kesalahan share atau gimana ya? Mohon bantuannya ya Mbak. Gitu. Oke, ini share-nya di marketplace-nya atau gimana ya? Sorry maksudnya. Mbak Imas. Boleh open mic nggak? Nanya langsung biar boleh. Kita dengar langsung ya. Yang mau tanya open mic bisa raise hand aja. Mbak Imas boleh nggak kita ngobrol aja yuk, biar lebih jelas nih pertanyaan. Jadi aku juga jawabnya lebih jelas. Takutnya kan salah jawab juga nggak enak gitu ya.
Boleh, Mbak Imas ada nggak ya? Ini Mbak bisa Imas. langsung di open mic, Mbak Imas. Aku udah coba open nih. Oh, dia jawab di chat. Iya, di marketplace-nya. Oh, kalau di marketplace-nya, saya nggak paham marketplace ya. Maksudnya emang ya bukan pembisnis gitu. Saya ngerjain bisnisnya orang nih justru. Jadi kalau dari marketplace-nya sendiri saya kurang paham untuk tadi maksudnya share dan lain-lain. Tadi agak nggak paham mekanismenya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman female planner bisa tanya di grupnya atau pas ada sesi kelas selanjutnya ya tentang marketplace, boleh ditanya ke sana. Tapi karena memang mohon maaf sekali kalau marketplace itu kan sistemnya beda ya. Maksudnya mereka masih apalagi per ini pun beda gitu kayak antara Tokopedia, Shopee, lain-lain itu tuh pasti sistemnya beda-beda sendiri gitu. Jadi mungkin bisa ke CS-nya mereka dulu ditanyain kalau misalnya memang ada trouble, atau nanti kalau misalnya mungkin ada nih teman-teman di sini yang mungkin punya kasus sama pernah ngalamin. Nah, boleh tuh sharing tuh, boleh dibantu jawab di chat boleh gitu ya. Nggak apa-apa. Soalnya emang nggak ada pengalaman nih, sorry banget di marketplace gitu ya. Jadi nggak bisa bantu, dan maksudnya aku juga jujur ngawang-ngawang gitu, maksudnya kesulitannya seperti apa gitu. Maaf ya Iya. Mbak Imas. Mbak Imas mungkin nanti di sesi kita akan ada sama marketplace ya, bisa ditanyain gitu. Tapi harusnya sih kalau misalnya mau, ini kayaknya mungkin maksudnya ya, jadi ada link marketplace-nya dia di-share di Tokopedia, mungkin di web WhatsApp gitu ya. Atau link dari Shopee-nya di-share ke WhatsApp, itu susah dibuka gitu. Nah, itu mungkin masalah jaringan, tapi benar kata Mbak Ayuda, nanti kita akan ada sesi juga sama marketplace itu, sama Shopee dan sama Bukalapak nantinya, mungkin bisa ditanyakan saat kelas itu ya, kesulitannya di mana gitu. Iya. Daripada salah jawab ya Mbak Ayuda ya. Iya, takut salah ini ngasih informasi. Mungkin ada pertanyaan lagi, jadi teman-teman kita masih ada waktu sekitar, masih cukup banyak sih sebenarnya waktu kita buat tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau tanya juga di sini. Masih ada pertanyaan nih dari Kak Katino. Oke. Nanya Kak, kalau bikin website kena biaya berapa nih? Biasanya banyak yang nanya ini Kak. Oke. Nah, ini tadi balik lagi, paket website Indagasto tuh macam-macam, tergantung teman-teman tuh mau dimanjakannya dengan cara apa, gitu ya. Mau yang mentahannya ngolah sendiri, beli hosting doang bisa. Mau yang udah jadi bisa. Mau yang udah jadi itu mau bikin sendiri, mau ngisi sendiri atau diisiin sama kita, itu beda lagi. Gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman yang ikut kelas lanjutan ini ya, soalnya kita ada kelas lanjutan yang kerja sama Niaga Hoster. Nanti di situ ada kita menawarkan paket website 750.000, itu sudah include nanti ininya hosting domain itu untuk 1 tahun dan websitenya template. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisikan aja produk-produknya teman-teman apa ke situ. Gitu. Iya. Itu nanti ada kerjasama ya, kerjasama bareng ya, bundling nanti, ya, bundling kelas bareng female planner kelas. gitu. Jadi tergantung Mbak Mas Katino ini kebutuhannya apa gitu. Jadi range-nya mulai dari yang cuma beli domain aja atau hosting sampai yang jutaan gitu juga ada ya Mbak ya, yang sudah jadi. Ya, tergantung ininya. Tergantung apa namanya kebutuhannya seperti apa juga, karena kan misalnya toko online gitu ya, toko online-nya ini apakah yang memang sudah katakanlah gini, mungkin di Instagram followersnya udah 10 ribuan, itu kan berarti kemungkinan nanti ketika dia buat website udah cukup banyak kan pengunjungnya misalnya, berarti kan nanti itu kaitannya juga dengan kapasitas. Gitu. Jadi nanti berbeda juga nanti masing-masing kapasitas. Boleh nanti ke niagahoster.co.id aja, pilihannya ada di situ. Kalau ke restoran ada menu, nah di Niaga Hoster juga ada menu produknya gitu ya. Nanti tergantung dengan kebutuhannya seperti apa gitu, kapasitas yang dibutuhkan nanti seperti apa. Kalau nanti kira-kiranya nggak kebayang gitu ya, bingung ini maksudnya gimana sih bahasanya, mungkin terlalu teknis atau gimana, nanti di tombol kanan bawah ada chat, boleh chat ke situ. Nanti dibantu sama CS kita gitu ya. Thank you Kak Yunda. Jadi kalau kita nanti akhir acara aku akan share ya program kita juga bareng Niaga Hoster. Kita akan ada program bareng, teman-teman bisa dapat spesial tadi. Sedikit nih yang mau bikin website nih. Ini ada pertanyaan lagi, bisa ditanya, bisa
dibacakan? Dari Muhammad Rasuli ini. Kak Ayunda mau tanya, kalau beli website di Niaga Hoster itu kan pakai server Niaga Hoster sendiri. Nah, ketika kita ketikkan kata kunci di Google Search untuk konten atau nama website kita yang dibeli dari Niaga Hoster itu, apa cepat keluar dan tampil paling atas nggak, Kak, di daftar? Ada SEO-nya nggak, Kak, dari Niaga Hoster? Bisa muncul paling atas nggak sih, gitu, Kak? Iya, karena memang paling jadi ada ini ya ledek-ledekan kalau lebih gampang nyari kuburan daripada nyari di page 2-nya Google gitu. Karena memang tuh saking apa ya, orang tuh kalau website nyari di page 2 udah gak ketahuan, udah gak kelihat orang gitu. Karena kan orang kita juga paling udah sampai urutan 3-4 kita juga udah gitu paling biasanya mau cari sesuatu gitu. Nah, pertanyaan tadi jadi kalau SEO ini bergantung sama konten websitenya dan bergantung pada konten websitenya gitu. Jadi karena juga yang mempengaruhi cepat lama. Kalau dari servernya Niaga Hoster kita memastikan fasilitasnya servernya akan semua cepat. Kita pakai fitur teknologi terbaru untuk itu. Nah, cuman kan nanti website ini gini tergantung pengelolaan teman-teman. Kalau misalnya saran saya untuk tips bikin websitenya itu lebih enteng diakses ya, nggak loadingnya terlalu lama. Kalau pakai fotonya dikompres dulu, jangan terlalu gede, jangan ukurannya mungkin fotonya biar bagus dia ngefotonya pakai kamera SLR gitu ya, terus dinaikin ke websitenya ukurannya 1 giga itu berat. Besok nanti kalau diakses apalagi cuma pakai HP, nanti loadingnya lama gitu. Dan saran saya nanti dikompres dulu. Ada kok kompres foto online sekarang gampang. Cari aja kompres foto digital gitu di Google. Ada, gampang. Tinggal upload, nanti dia tinggal download lagi, udah kekompres gitu. Jadi tinggal berapa kilobyte. Nah, selanjutnya video saran saya kalau teman-teman punya konten video uploadlah ke YouTube, baru nanti link YouTube-nya yang ditaruh ke website, jangan videonya yang diupload ke website karena nanti makin berat. Karena kan gini, ibaratnya video itu sendiri kan pasti sudah ukurannya gede banget ya, ukuran filenya. Jadi kalau teman-teman buka website, videonya diupload ke websitenya langsung, bayangin teman-teman tuh website HP-nya itu harus ngeload sejumlah besar filenya itu tadi, itu akan sangat lama gitu. Dan Google sangat anti dengan website yang lama diakses. Nah, itu nanti akan mempengaruhi SEO gitu. Jadi pastikan tadi untuk perintilan-perintilan kayak tadi ya, media-media foto, video itu pastikan dalam ukuran terkecilnya. Kalau video saran saya uploadlah di YouTube, baru link YouTube-nya yang dibawa ke websitenya. Itu akan sangat lebih efektif. Dan itu nanti juga menambah views YouTube-nya, jumlah penonton YouTube-nya gitu. Nah, kalau SEO ini sendiri selain tadi dari segi kecepatan tadi, yang paling penting adalah kontennya. Bagaimana kita bisa memastikan kata kunci terkait bisnis kita itu tercantum di tempat-tempat strategis yang ada di websitenya. Paling utama adalah di paling atas. Kalau kita buka website tuh kan di atas sendiri, kalau teman-teman buka website Niaga Hoster kan di atas sendiri tuh Niaga Hoster, terus menu-menunya, layanannya kita ada apa aja, terus di bawah itu ada web hosting Indonesia gitu. Itu kan soalnya memang Niaga Hoster tuh identitasnya adalah web hosting Indonesia, penyedia jasa web hosting gitu ya. Jadi kita pastikan itu ada di atas gitu. Karena Google itu ngebaca dari atas ke bawah. Jadi dia akan baca dulu di atasnya itu, oh ya ini websitenya itu identitasnya ngapain. Ini tuh websitenya itu kontennya apa gitu. Nah, itu juga membantu SEO gitu. Jadi kalau dari segi kita berusaha untuk mengoptimasikan SEO-nya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya sekiranya mungkin ada sudah customer Niaga Hoster, tapi kalau misalnya saya belum muncul di halaman 1 Google, boleh ikut review yang tadi. Tadi review yang tadi itu ada yang bahas SEO. Jadi nanti dibahas langsung sama pakar SEO-nya untuk dikasih tahu tips-tipsnya gimana nih buat naikin ranking page-nya balik ke page 1 Google gitu. Kan ya Niaga Hosternya ya. Mas Muhammad Rusli. Oke. Paket lengkap pokoknya. Luar biasa. Jadi kalau SEO itu emang berbeda ya sama website, itu perlu upaya lebih gitu. Karena saya juga kebetulan emang belajar SEO juga gitu. Jadi
tadi betul, jadi ya kontennya harus dibagusin, cari backlink atau lain-lain gitu ya. Nah, jadi memang punya website itu nggak bisa juga cuma website doang, tapi tetap kita harus belajar gimana caranya SEO dan lain-lain gitu ya. Dan nanti kita juga bakal, tadi saya sempat bilang ada kerjasama antara Filmpreneur dan Niaga Hoster, kita akan bikin kelas bareng, salah satunya itu akan ada SEO-nya juga. Gitu. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya ini ya. Udah nggak ada lagi ya? Iya. Bener ini nggak ada, mumpung masih ada Mbak Ayunda loh di sini. Bicara-bicara soal website. Nanti itu kalau ya. ada yang mungkin sekarang nggak kepikiran gitu ya, tapi habis close nanti kepikiran, aduh kok tadi aku nggak nanya ini ya sama Mbak Yunda gitu. Boleh main ke sosmednya saya, boleh DM aja, Ya. nanti saya balas di sana ya. Ya. Boleh diketik Mbak di ruang chat. Oh ya. Sosmednya ya. Instagramnya boleh di follow teman-teman. Ya itu boleh, itu teman-teman tergantung ya mau pakai apa, Instagram, DM Instagram boleh, Twitter boleh, atau kalau mau masih pakai Facebook boleh pakai Ayunda Zikrina aja, klik aja nama saya. Gitu. Ayunda Zikrina boleh di sama kok semua namanya. Siap. Oke, Gitu. dan juga nanti acara ini kita rekam dan kita akan share ke teman-teman, mungkin bagi yang ketinggalan. Materinya juga boleh di-share ya, nanti saya share deh ke teman-teman ke teman-teman panitia, nanti akan dibantu disebar ya ke teman-teman peserta ya. Ya, siap, nanti kita share ke teman-teman peserta. Oke, mungkin sesi dengan Niaga Hoster sampai sini ya, kita mengucapkan banyak terima kasih sama Mbak Yunda. Senang sekali bisa sharing. Iya. Nanti lagi ya Mbak ya. Boleh. Dengan topik-topik yang berbeda, dan juga tadi saya akan share juga mengenai program bareng Niaga Hoster juga, kelas bareng. Iya. Oke. Kita kasih power boost dulu buat Mbak Ayunda. Oke ya. Untuk terakhir. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Boost. Thank you Mbak Ayunda. Sama-sama. Saya izin pamit duluan ya. Oke, silakan, terima kasih Mbak. ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Ya, sukses terus bisnisnya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, Mario. Oke, Kak Jui. Jadi sebelum kita menutup, saya akan ada beberapa pengumuman. Mungkin di sini masih baru ya, mungkin cukup banyak yang baru belum kenal soal Filmpreneur gitu ya. Jadi Filmpreneur adalah satu startup, memang kita adalah edukasi ya. Kita ingin supaya UMKM di seluruh Indonesia ini bisa maju bareng, dan kita tiap hari Sabtu selalu ada event-event seperti ini gitu. Jadi teman-teman nantikan event-event seperti ini yang akan ada tiap Sabtu jam 2. Nah, saat ini kita ajak Niaga Hoster, minggu depan akan ada lagi, dan minggu depan akan ada lagi, dan Januari juga akan ada lagi dengan tema yang berbeda-beda gitu. Jadi pastikan untuk terus mantengin juga. Nah, selain itu juga teman-teman, aku juga mau sharing. Nah, ini yang tadi udah sempat dibilang sama Mbak Ayunda ya. Jadi akan ada kelas bareng ya. Jadi kelas ini itu emang khusus membahas mengenai website. Jadi teman-teman selain tadi dapat website dan domain dari Niaga Hoster, akan juga ada beberapa kelas yang akan dikelola oleh Filmpreneur. Jadi kayak kelas SEO basic gitu, lalu ada materi pembuatan konten, kita akan ajarin di situ dengan investasi hanya 1.500.000 saja. Gitu. Tadi dari Niaga Hoster, website dan hostingnya, tapi kan biasanya kan kalau udah bikin kan kita gimana sih, bingung gimana Kak cara ngisinya, gimana cara bikin kontennya, yang gimana. Nah, itu nanti dari tim Filmpreneur akan juga mengisi kelas di situ. Ini kita masih panjang, jadi kita tutup pendaftarannya sampai di 20 Januari 2021. Jika ingin tanya-tanya, bisa tanya ke admin, di grup-grup WA juga ada di situ. Itu ya, boleh tanya di situ. Selain itu, teman-teman, kita juga ada beberapa program ya. Ini yang tadi saya bilang ya, jadi tiap Sabtu itu ada Filmpreneur Online Learning yang akan diadakan tiap hari Sabtu jam 2. Nah, hari ini sama Mbak Ayunda ya, Mbak Ayunda Zikrina dari Niaga Hoster. Nanti minggu depan itu jangan lewatkan juga karena ada event yang nggak kalah penting. Bahas soal modal. Itu ya Mbak Yuta ya. Jadi biasanya kalau pebisnis itu, wah Kak,
saya ingin dapat modal nih, gimana sih cara mengakses modal? Saya ingin gedein modal nih, modal usaha. Nah, minggu depan jangan lewatkan, akan ada dari Kak Vivi Laksana, Direktur dari Kinara Indonesia. Lalu juga ada Mbak Sri Ayu Puspasari dari Modalku. Nah, Modalku ini semacam fintech ya, fintech yang menyediakan permodalan. Nah, teman-teman bisa tanya nih, gimana sih cara dapetin modal gitu ya? Dan materi ini materi bagus banget buat UMKM yang mau naik kelas gitu. Itu. Jadi jangan lewatkan minggu depan juga akan ada kelas di hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 14.00. Gitu. Lalu selanjutnya juga yang minggu selanjutnya itu di tanggal 19 Desember penutupan sebelum kita libur panjang tahun baru Dan Natal. iya dan Natal kita akan ada bareng Bukalapak. Nah ini jadi tadi yang tadi tanya-tanya iya betul yang pada tanya-tanya tentang itu marketplace atau apa gitu bisa akses di sini nantinya itu ya. Nanti ada dari Mbak Leana Rizka, Merchant Community Engagement Manager Bukalapak, itu tanggal Sabtu 19 Desember 2020 jam 2 siang. Gitu. Dan ini gratis ya, acara-acara tiap Sabtu itu gratis buat teman-teman. Nanti ajak saudara-saudaranya, handai tauladan, kenalan-kenalannya buat join sama event kita. Karena event kita selalu ada tiap Sabtu dan pasti ilmunya oke-oke banget ya. Kayak tadi ilmu soal website, pasti banyak insight baru, banyak masukan-masukan baru. Saya juga dapat masukan baru tadi cukup banyak dari Mbak Ayunda. Gitu. Dan selanjutnya adalah, nah ini ya, ini kelas ini agak berbeda dengan kelas kita yang kelas gratis ya, karena ini kelas intensif dan ini berbayar tapi harganya nggak mahal, itu 199.000. Ini kelas UMKM hebat paket starter dan Shopee. Gitu. Jadi ini akan dimulai tanggal 7 Desember. Jadi pendaftaran terakhir itu hari ini dan besok ya. Tinggal hari ini dan besok kita akan mengajarkan ini bagi yang masih baru-baru mulai ya, atau mungkin juga yang sudah lama mulai tapi merasa kayaknya aku salah menentukan harga nih, gitu. Ini kita akan bedah cukup banyak, kayak cara menentukan harga, cara mendesain kemasan, cara branding dan foto produk, dan juga nanti akan gratis kita kasih gratis template sosial media juga gitu. Dan nanti di ujungnya tanggal 7 kita mulai acara paket starter, lalu tanggal 15 kita akan memulai dengan kelas Shopee, gitu, kelas intensif Shopee yang akan dipandu oleh orang staff Shopee langsung gitu. Jadi ini kita kerjasama dengan Shopee, kita hadirkan suatu kelas yaitu paket starter ini buat teman-teman semua. Jadi yang belum daftar bisa daftar, nanti linknya akan kita share juga di grup-grup di Femalpreneur gitu ya, atau masuk di umkmhebat.femalpreneur.id. Itu aja. Jadi itu ya, kita ada beberapa, ada yang gratis atau juga ada yang berbayar. Terserah kebutuhan teman-teman yang mana. Mungkin yang tadi aku lagi pingin ini nih mau pingin bisnis website, jasa SEO, itu bisa ikut tadi yang kelas website. Atau mungkin yang tadi, Mas saya pingin masih baru mulai, saya pingin suatu kelas yang intensif, yang ngajarin gimana cara menentukan bisnis dari awal sampai dia bisa masuk di Shopee, bisa ikut kelas yang ini gitu. Karena ini juga ada pendampingan 30 hari. Gitu. Karena mungkin kalau belajar sendiri ya, lihat YouTube, lihat apa, suka bingung. Ada tipe orang yang seperti itu. Nah, kita hadirkan kelas ini yang bisa teman-teman akses pendampingannya selama 30 hari. Begitu. Mungkin itu dari aku. Juwita mungkin ada tambahan? Gimana? Udah, ini dulu. Oke, udah ya. Saya serahkan kepada penanggung jawab acara, Kak Rosi. Silakan. Udah ditutup aja. Oke, udah ada ya, nggak ada pengumuman lagi ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih semuanya teman-teman di sini. Jangan lupa ikutin kelas-kelas kita selanjutnya tiap Sabtu jam 2, dan kalau memang berminat bisa ikut paket starter kita di hari pendaftarannya terakhir hari ini dan besok kita akan mulai di hari Senin bareng Shopee Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice day. Bye. Bye. Saya putar lagu lagi nih sambil menunggu teman-teman, Mbak.